Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat, Rektor Universitas Mataram, Sivitas Akademika Universitas Mataram, hadirin dan undangan Desnatalis ke-58 Universitas Mataram. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam perayaan Desnatalis Universitas Mataram UNRAM yang ke-58. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan jajaran pimpinan Universitas Mataram yang berkenan mengundang saya untuk membawakan sambutan dalam acara yang penting ini. Saya gembira menyaksikan Universitas Mataram yang sejak didirikan pada tanggal 3 November 1962 telah berkembang pesat menjadi perguruan tinggi yang berkontribusi besar bagi pembangunan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini UNRAM telah berkembang dan memiliki 9 fakultas dengan berbagai disiplin ilmu dengan status perguruan tinggi negeri, Badan Layanan Umum atau BLU. Dengan status tersebut, UNRAM dapat melakukan pengelolaan secara otonom dan lebih kreatif dalam melanjutkan upaya menjadikan UNRAM sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di tanah air. Oleh karena itu, dengan Desnatalis ke-58 ini, saya mengharapkan agar seluruh sivitas akademika UNRAM memaknai perayaan ini bukan sekedar selebrasi rutin tahunan, tetapi selayaknya dimaknai sebagai upaya untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dicapai, apa yang belum tercapai, serta apa yang ingin dituju oleh UNRAM. Melalui Desnatalis tahun ini saya mengharapkan agar UNRAM dapat semakin dewasa dan mampu menjalankan peran perguruan tinggi sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, UNRAM memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas SDM. Peran ini sangat penting karena persoalan mendasar yang saat ini kita hadapi adalah kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah telah menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas pertama. Di berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas yang tinggi, produktif dalam menghasilkan sesuatu yang memberi manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Terkait dengan upaya untuk pengembangan SDM unggul, lembaga pendidikan tinggi seperti UNRAM harus senantiasa adaptif karena ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan berbagai perubahan yang terjadi tersebut, UNRAM harus mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa mendapat pengalaman belajar yang lebih baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Proses pembelajaran tersebut haruslah bersifat holistik, tidak hanya sekedar pembelajaran terkait pengetahuan teknis, tapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan hidup atau life skill agar mahasiswa dapat lebih mandiri dan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan perubahannya. Untuk itu saya sepakat dan mendukung kebijakan Merdeka Belajar, kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mahasiswa yang saat ini belajar di perguruan tinggi harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet. Dengan kebijakan ini kita mengharapkan
agar lulusan perguruan tinggi nantinya semakin tangguh, memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan zaman, dan memiliki semangat kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi. Saya turut merasakan semangat dari visi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tersebut dari tema Dies Natalis Unram ke-58, yaitu implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka peningkatan relevansi pendidikan tinggi. Visi dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka terutama untuk membekali mahasiswa tambahan pengetahuan dan keterampilan di luar keilmuan dasarnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi mahasiswa ketika lulus nanti. Ketika mahasiswa diberi kebebasan dalam memilih mata kuliah di luar program studi utama yang sesuai dengan minatnya, diharapkan mahasiswa menjadi lebih kreatif dan juga bertanggung jawab terhadap pilihannya. Dengan kebijakan Merdeka Belajar, kita dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berpikir out of the box serta memiliki keterampilan ganda. Saya ingin memberikan contoh bahwa dengan kebijakan ini kita dapat menghasilkan insinyur yang selain menguasai kemampuan teknik juga memiliki kemampuan lain seperti misalnya desain grafis yang bermanfaat untuk mendukung kemampuan tekniknya, atau pengetahuan sosiologi yang berguna bagi para arsitektur dalam menerjemahkan kondisi sosial dalam desain teknisnya. Contoh lain, para lulusan Fakultas Hukum misalnya dapat menjadi seorang pengacara dengan basis pengetahuan hukum yang kuat, tapi juga mengerti dan memahami akuntansi, sehingga dapat menganalisis laporan keuangan perusahaan secara lebih baik, atau memahami psikologi, sehingga memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan hukum lebih baik. Untuk mewujudkan visi dari kebijakan tersebut, diperlukan kerja keras dari seluruh elemen perguruan tinggi, termasuk UNRAM. Tenaga pengajar harus lebih siap, pilihan program studi yang relevan dengan perkembangan dan sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat juga harus dikembangkan. Pemanfaatan teknologi juga harus diadopsi dengan skala dan takaran yang pas, serta proses belajar mengajar harus dibuat lebih dinamis. Dalam beberapa waktu terakhir, saya berkesempatan menghadiri dan memberikan sambutan perayaan Dies Natalis di berbagai perguruan tinggi. Dan dalam setiap kesempatan tersebut saya selalu menyampaikan beberapa pesan yang konsisten. Salah satu pesan utama yang selalu saya sampaikan adalah soal karakter, moralitas, toleransi, kepekaan sosial, serta nasionalisme. Hal-hal tersebut penting untuk selalu ditanamkan bagi para mahasiswa kita agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi intelektual yang tidak saja memahami ilmu pengetahuan, tapi juga menjunjung tinggi moralitas dan menghargai kehidupan sosial. Saya selalu mengatakan bahwa dunia tidak akan menjadi lebih baik hanya karena banyaknya orang cerdas, tapi dunia akan lebih baik karena moralitas dan kohesi sosial yang baik. Selain itu, tanamkan juga sikap nasionalisme kepada seluruh mahasiswa kita. Hal ini penting karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majmuk, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Karena itu para pendiri negeri ini bersepakat untuk mendirikan sebuah negara yang mengakomodasi dan menjamin kemajmukan tersebut. Itulah sebabnya mengapa bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah sebuah kesepakatan para pendiri bangsa dengan Pancasila sebagai dasarnya. Oleh karena itu, bagi saya Pancasila dan NKRI adalah Al-Mitsaqul Watani, yaitu kesepakatan nasional yang harus kita jaga.
Sehingga kita tidak boleh membawa sistem lain selain NKRI tersebut. Jangan ada yang berpikir untuk mengubah NKRI karena NKRI sebagai bentuk negara sudah final. Mengakhiri sambutan ini saya ingin mengingatkan kita sekalian bahwa pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini masih jauh dari kata akhir. Sementara menunggu penemuan obat yang tepat serta pemberian vaksin bagi seluruh masyarakat dunia, kita tidak memiliki banyak pilihan selain menjalankan dan menegakkan protokol pencegahan COVID-19 secara disiplin dan tanpa terkecuali. Sekali lagi, secara disiplin dan tanpa terkecuali. Oleh karenanya saya mengharapkan agar UNRAM dapat berperan dalam upaya menegakkan protokol pencegahan COVID-19 tersebut, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Minimal pastikan seluruh unsur dalam UNRAM patuh dengan protokol tersebut. Dan lebih baik lagi jika UNRAM dapat berperan dalam penerapan protokol tersebut di lingkungan yang lebih luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Disnatalis yang ke-58 bagi Universitas Mataram. Tetap jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai semua ikhtiar dan upaya kita. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.